Halo semua, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan dan sistem endokrin. Yang pertama, sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi yang terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, fungsi sistem perkemihan. Yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. Yang keempat, membantu hepar untuk mendetoksikan racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Organ sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Yang pertama, ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dan sisi cekungnya menghadap medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm, dengan berat antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebra T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsularis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, korteks. Korteks terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua, medula. Medula terletak lebih berfundus, banyak terdapat tuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron kortikalis dan nefron juxtamedularis yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron kortikalis terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Nefron juxtamedularis yaitu nefron yang glomerulina terletak di dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkungan Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Saraf ginjal terdiri kurang lebih 15 ganglion. Ginjal mendapat pensyarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersama dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Kelenjar suprarenal di atas ginjal menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol. Fungsi ginjal yang pertama adalah mengatur volume air tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa. Yang keempat, mengekskresi sisa metabolisme. Yang kelima, produksi hormonal eritropoietin. Yang keenam, produksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Yang kedua, ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pielum ginjal
Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan di pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ureter pars abdominalis, berada dari pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka. Yang kedua ureter pars pelvica, berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih. Yang ketiga kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga yang menampung urin. Terletak di sebelah anterior, tepat di belakang os pubis, yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinisasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan atau korps yang berbentuk ruang yang berdinding utuh, dan leher atau kolom berbentuk jorok. Dalam kondisi penuh bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Pensarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe pensarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter uretra, yaitu sphincter externa, ada di atas uretra anterior dan posterior, yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Yang kedua, sphincter interna, terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Panjang uretra pria dewasa antara 23-25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan panjang uretra wanita antara 3-5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari orificium uretra interna sampai ke orificium uretra externa. Konsep berkemih. Yang pertama, urin. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Yang kedua, karakteristik urin. Urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu zat buang nitrogen, asam kristal, keton, elektrolit, hormon, zat kimia, dan konstituen abnormal. Yang ketiga, pembentukan urin. Ada 3 tahap. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ketiga, augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Yang keempat, proses berkemih. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Yang berikutnya adalah sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja melalui perantara zat-zat kimia berupa hormon yang hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan kelenjar limfe. Fungsi sistem endokrin: pertama, menghasilkan hormon untuk tubuh manusia. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang keempat, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan penyerapan glukosa
glukosa pada usus halus. Yang kelima, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, dan mineral. Bagian-bagian sistem endokrin. Pertama, kelenjar hipofis. Kelenjar hipofis terletak di dasar tengkorak. Kelenjar hipofis merupakan bagian dari kelenjar endokrin. Memiliki fungsi mengatur hormon. Terbagi dari dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berada di depan leher. Kelenjar tiroid terdiri atas dua lobus yang terletak di sebelah kanan dan kiri trachea. Kelenjar tiroid diikat oleh secarik jaringan tiroid yang disebut istimus tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, kalsitonin, dan triiodopionin. Kelenjar tiroid juga mengatur metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid melekat pada kelenjar tiroid. Terbagi dalam kelenjar kecil yang menempel pada tiroid. Hormon yang dihasilkan yaitu paratohormon dengan fungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Kelenjar paratiroid juga mengatur kadar kalsium dan fosfor. Yang keempat, kelenjar timus. Kelenjar timus setinggi trakea. Struktur-strukturnya menyerupai modus limfe dan pembentukan antibodinya juga sama. Berfungsi menghasilkan limfosit T, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan organ pipi yang terletak di belakang dan sedikit di bawah lambung dan abdomen. 4 jenis sel penghasil hormon yang teridentifikasi dalam pulau-pulau Langerhans tersebut. Yang pertama, sel alfa. Sel alfa mensekresikan glukagon yang meningkatkan kadar gula darah. Yang kedua, sel beta mensekresikan insulin yang menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga, sel delta mensekresikan somatostatin atau hormon penghalang hormon pertumbuhan yang menghambat sekresi glukagon dan insulin. Yang keempat, sel M mensekresikan polipeptida pankreas, sejenis hormon pencernaan yang dilepas setelah makan. Yang keenam, kelenjar adren. Terbagi dua dan terletak di bagian atas dan kanan ginjal. Berfungsi mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mengatur metabolisme lemak, kontriksi pembuluh darah, dan relaksasi pembuluh darah. Dan yang terakhir, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terbagi menjadi dua, tesis laki-laki dan ovarium wanita. Tesis menghasilkan testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pertumbuhan sperma. Ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron, di mana estrogen yaitu hormon untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder, sedangkan progesteron yaitu hormon yang mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Sekian dan